sahabat belajar, berjumpa lagi di channel Edukasi Belajar Bersama. Semoga dimanapun kalian berada, semoga tentunya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan jangan lupa selalu bersyukur dan semangat dong ya belajarnya, supaya apa yang kalian cita-citakan nanti itu dapat terwujud ya. Jadi harus selalu semangat belajarnya. Oke, tentunya berjumpa lagi di channel Edukasi Belajar Bersama. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi berkaitan dengan keunggulan dan keterbatasan antar uang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Nah, ini merupakan materi kelas 8 SMP ya, masih berkaitan dengan kurikulum 2013. Di mana pada video pembelajaran kali ini yang kita bahas yaitu khusus topik materi yang pertama, yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Nah, untuk materi topik yang kedua atau topik materi yang kedua ya, tentunya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, jadi kita bahas terlebih dahulu tentang interaksi antar uang ya. Nah, seperti yang kalian ketahui, kalau ada kata interaksi antar uang berarti berkaitan dengan interaksi antar wilayah ya, berkaitan dengan wilayah satu dengan wilayah lainnya. Tentu ada keterbatasan antar uang ya, dimana keterbatasan itu dapat kita lihat gitu ya dari adanya perbedaan sumber daya alam maupun teknologi yang dimiliki pada masing-masing wilayah. Karena ada perbedaan tersebut, maka masing-masing wilayah dikatakan saling membutuhkan, sehingga harus dapat saling melengkapi ya. Nah, bagaimana cara saling melengkapi? Tentunya dengan melakukan interaksi antar uang. Nah, kemudian kita lanjut, tentunya kita bahas dulu juga terkait sebaran sumber daya alam ya. Nah, seperti yang dikatakan tadi, bahwa masing-masing wilayah tentu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda ya. Nah, begitu juga dengan negara kita, negara Indonesia. Ya, tentu kalian juga sudah tahu negara kita itu memiliki banyak pulau ya, terdiri dari beberapa wilayah, di mana tentunya juga sumber daya alamnya berbeda-beda pada masing-masing wilayah. Inilah contoh sebaran sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia. Bisa kalian amati ya. Dan jangan lupa juga apabila kalian memiliki peta, silahkan dibuka dan dibaca-baca petanya ya, diamati supaya bisa menambah wawasan kalian ya. Oke, kita lanjut ke keunggulan dan keterbatasan interaksi antar uang. Nah, jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa keterbatasan antar uang itu terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam maupun teknologi pada masing-masing wilayah. Nah, jadi karena ada perbedaan itulah maka antar uang atau antar wilayah itu masih ada yang namanya keterbatasan gitu ya, memiliki keterbatasan. Nah, kemudian kita lanjut, adanya perbedaan sumber daya alam maupun teknologi tersebut menyebabkan antar wilayah itu saling membutuhkan dan tentunya harus saling melengkapi. Nah, bagaimana cara agar bisa saling melengkapi? Tentunya bisa kalian amati contoh gambar yang ada pada slide ini ya. Jadi ada dua wilayah yang berbeda, kita anggap saja ini daerah desa maupun perkotaan ya. Jadi ada dua wilayah yang berbeda, tentunya supaya kita bisa saling melengkapi, kita harus melakukan yang namanya interaksi antar uang ya. Oke, kita lanjut. Keunggulan interaksi antar uang. Jadi mengapa interaksi antar uang itu perlu dilakukan gitu ya. Jadi tentu ada keunggulannya, di mana manfaatnya tentunya antar wilayah itu dapat saling melengkapi.
tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, contoh saja pada gambar yang ada di slide ini, kita anggap daerah desa dengan kota ya. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa di desa itu biasanya sumber daya alamnya lebih banyak dibandingkan di daerah kota ya. Namun kalau dari segi teknologi itu lebih canggih di daerah kota daripada di daerah desa. Namun perlu kalian ingat bahwa kebutuhan manusia itu banyak dan beraneka ragam, tidak hanya selalu berkaitan dengan sumber daya alam saja, namun juga berkaitan dengan teknologi, ilmu pengetahuan ya. Maka dari itu antara wilayah desa maupun kota itu dikatakan saling membutuhkan dan harus saling melengkapi. Caranya tentunya dengan melakukan interaksi antar ruang. Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan topik yang paling utama pada video pembelajaran ini ya, terkait keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan juga teknologi. Oke, jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa perlu kalian selalu ingat interaksi antar ruang itu kan berkaitan dengan interaksi antar wilayah ya, antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Itu disebabkan karena adanya perbedaan sumber daya alam maupun teknologi pada masing-masing wilayah. Sehingga interaksi antar ruang itu mengakibatkan atau menyebabkan gitu ya, munculnya permintaan maupun penawaran. Nah, permintaan dan penawaran itu terjadi pada kegiatan ekonomi. Tentu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Nah, perlu kalian ingat dan ketahui bahwa kegiatan ekonomi itu berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Oke, jadi kalian juga harus ingat dan tahu bahwa permintaan itu tentunya dilakukan oleh yang namanya konsumen karena berkaitan dengan jumlah barang yang diminta ya, yang diminta dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sedangkan penawaran itu berkaitan dengan jumlah barang yang ditawarkan kepada konsumen. Tentunya penawaran itu dilakukan oleh yang namanya produsen atau penjual. Contoh, misalkan kalau kalian pergi ke pasar ya, tentunya tujuan kalian itu untuk membeli suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian. Tentu di sana kalian akan bertemu dengan penjual yang menawarkan barang dagangannya kepada kalian. Jadi penawaran itu dilakukan oleh yang namanya penjual ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi untuk materi pada topik yang pertama ini hanya cukup sampai di sana ya. Selanjutnya kita lanjut ke sesi kuis. Seperti biasa bahwa setiap video pembelajaran tentunya ada kuis yang bisa kalian jawab sebagai latihan kalian. Jangan lupa dijawab di kolom komentar ya. Pertanyaannya adalah sebutkan sumber daya alam atau SDA apa saja yang ada di Pulau Sulawesi dan Maluku. Nah, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Semoga kedepannya video pembelajaran yang di-share di YouTube channel Edukasi Belajar Bersama ini bisa berkembang lebih baik lagi ya, dan tentunya selalu bisa bermanfaat bagi kalian. Oke, jangan lupa sekali lagi didukung channel ini dengan cara apa? Yaitu dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dadah!